Mars, planet merah yang katanya bisa jadi rumah kedua manusia, tapi AC-nya rusak. Pernah nggak sih kamu lagi capek sama hidup? Terus kepikiran, duh, pengen pindah planet aja deh. Tenang, kamu nggak sendirian. Karena ternyata, manusia beneran lagi ngincer pindah planet. Dan planet itu bernama Mars. Planet merah, planet dingin, planet yang kalau kamu buka jaket dikit aja, bisa langsung jadi es batu manusia. Tapi anehnya, banyak ilmuwan, miliarder, dan orang-orang pinter bilang, ini nih, masa depan umat manusia. Pertanyaannya, kenapa Mars? Dan, apa iya kita bisa hidup di sana tanpa mati kedinginan dalam 3 menit? Yuk, kita bahas. Santai, tapi serius. Tapi ketawa juga. Kenalan dulu sama MARS. Oke, kita mulai dari basic dulu. Mars itu planet keempat dari matahari. Tetangganya bumi. Cuma beda nasib. Kalau bumi, air ada, oksigen cukup, suhu ramah, bisa rebahan. Kalau Mars, air ada, tapi beku, oksigen tipis banget, suhu minus puluhan derajat, rebahan bisa, tapi abis itu nggak bangun lagi. Mars dijuluki planet merah bukan karena marah, tapi karena permukaannya penuh debu besi yang teroksidasi. Intinya, karatan. Planet ini kelihatannya kayak bekas pabrik tua yang ditinggal 4 miliar tahun. Cuaca MARS. Angin doang tapi nyiksa. Ngomongin Mars, kita harus ngomongin cuacanya. Suhu rata-rata Mars itu sekitar minus 60 derajat Celcius. Minus 60. Itu bukan dingin lagi. Itu salah hidup. Terus atmosfernya tipis banget. Kalau kamu berdiri tanpa baju luar angkasa, oksigen langsung kabur, darah bisa mendidih. Kamu kok sebelum sempat panik. Dan jangan lupa, Mars punya badai debu raksasa yang bisa nutup seluruh planet. Bayangin badai pasir, tapi ukuran planet. Kalau di bumi badai bikin jemuran terbang. Di Mars, planetnya yang ketutup. Air di MARS ada, tapi galak. Dulu orang mikir Mars itu planet kering total. Tapi ternyata, Mars punya air. Masalahnya, airnya beku, di bawah tanah, di kutub, dan gak niat bantu manusia. Ilmuwan nemuin jejak sungai purba di Mars. Artinya, dulu Mars itu pernah hangat, basah, dan ramah. Kayak mantan yang dulu perhatian, sekarang dingin. Pertanyaannya, kemana semua air itu? Jawabannya, Mars kehilangan medan magnetnya, atmosfernya disapu angin matahari, dan akhirnya, kering dan sepi. Sedih, iya, menyeramkan banget. Apa MARS pernah ada kehidupan? Nah ini bagian yang bikin ilmuwan gak bisa tidur. Mars punya air di masa lalu, unsur kimia kehidupan, lingkungan yang dulu mirip bumi. Artinya, kemungkinan Mars pernah punya kehidupan mikro, bukan alien hijau bermata 3, ya, lebih ke bakteri versi kosmik. Makanya rover-rover kayak Curiosity, Perseverance, itu bukan cuma jalan-jalan, mereka nyari jejak kehidupan. Kalau suatu hari ketemu fosil bakteri Mars, boom, sejarah manusia berubah total. Kenapa manusia ngotot ke MARS? Pertanyaan penting, kenapa nggak fokus beresin bumi aja? Jawabannya simpel tapi nyebelin. Backup plan, Mars dianggap planet paling masuk akal, relatif dekat, mirip bumi walaupun versi ekstrim. Kalau suatu hari, asteroid datang, perang global, bumi rusak parah, Mars sama dengan rencana cadangan. Masalahnya, tinggal di Mars itu nggak kayak pindah kos. Itu kayak hidup di kulkas, dengan udara pinjaman, dan listrik super mahal. Hidup di MARS itu kayak apa? Kalau manusia beneran hidup di Mars, tinggal di kubah, pakai baju luar angkasa, makan hasil hidroponik, nggak bisa keluar, sebentar doang. Keluar tanpa izin, mati, romantis, sedikit, repot, banget. Dan jangan lupa, Mars gravitasinya lebih kecil, kalau lompat, lebih tinggi, tapi tulang bisa jadi lemah. Jadi astronot Mars itu keren, tapi tulangnya rapuh. MARS itu harapan atau halu. Mars itu simbol, rasa penasaran manusia, keinginan bertahan hidup, dan ambisi. Kita bisa kok. Apakah Mars bakal jadi rumah manusia? Mungkin. Apakah dalam waktu dekat? Belum tentu.